Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Bungel dari SMP Negeri 1 Balantak. Saya menyadari bahwa keunikan peserta didik itu sangat beragam. Hal yang sama pun terlihat di kelas saya. Kita dapat melihat siswa yang berbeda-beda dari cara belajarnya, dari karakteristiknya, dan juga dari kesiapan belajarnya. Ada siswa yang sudah siap menerima pembelajaran, namun masih ada juga peserta didik atau siswa yang belum bisa menerima pembelajaran karena keterbatasan dalam kemampuan awalnya. Perbedaan ini tentunya menjadi satu tantangan bagi saya. Bagaimana mengakomodasi kesiapan belajar dari siswa yang berbeda-beda di dalam kelas. Kadang kita harus memperhatikan siswa yang sudah siap belajar, namun apakah kita harus melupakan siswa yang belum siap mengajar? Sehingga menimbulkan satu dilema dalam pikiran saya. Bagaimana semestinya saya harus mengajar? Situasi lain yang saya hadapi saat ini adalah mengenai perkembangan teknologi. Teknologi menjadi topik yang menarik pada siswa. Namun, pada beberapa sekolah terjadi perbedaan pendapat dengan teknologi ini. Ada siswa yang tidak boleh membawa HP dari sekolahnya. Ada juga siswa yang boleh menggunakan HP sebagai media informasi. Inilah yang melatar belakangi saya, sehingga saya menciptakan inovasi pembelajaran yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Metode TAG, Tutor Asik dengan Gamifikasi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana proses pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi metode TAG? Penasaran? Ayo kita simak pembelajaran berikut ini. Pada awal kegiatan, saya melakukan ice breaking dengan tujuan dapat mempersiapkan fokus siswa. Di sini saya memilih ice breaking penjumlahan bersama karena berhubungan dengan materi pembelajaran. Langkah selanjutnya saya melakukan asesmen awal. Asesmen awal yang saya lakukan menggunakan media kuisis mode kertas. Hal ini dilakukan karena aset yang saya miliki dipadukan dengan keterbatasan perangkat yang ada. Kuisis mode kertas ini dapat menjadi solusi bagi sekolah di mana siswa yang memiliki perangkat terbatas dapat belajar secara interaktif. Tujuan saya dalam melakukan asesmen awal ini juga adalah untuk melakukan pemetaan terhadap siswa yang memiliki kesiapan belajar yang tinggi maupun yang memiliki kesiapan rendah. Setelah memperoleh data tersebut, saya melakukan kolaborasi dari keragaman yang terjadi, di mana siswa yang telah memiliki kesiapan belajar tinggi dapat menjadi tutor dari siswa dengan kesiapan rendah. Tutor ini saya sebut tutor asik. Saya memberikan ID card berupa tulisan tutor asik, sehingga dapat menambah kepercayaan diri dari tutor dalam membantu temannya. Dalam kegiatan belajar kelompok yang dilakukan, tutor berperan sebagai teman diskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan tantangan dalam edugame yang berkaitan dengan materi prasyarat yang belum dikuasai. Dalam kegiatan ini terlihat antusias baik dari siswa yang didampingi maupun dari tutor. Setelah kegiatan pendampingan oleh tutor dalam mempelajari materi prasyarat, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan penguatan atau pengantar terkait materi yang akan dipelajari. Sebelum memulai sesi berikutnya, saya memberikan penguatan kepada para tutor yang terdiri dari mengingatkan kembali peran mereka dalam kelompok, serta memberikan dorongan semangat kepada mereka untuk dapat berkolaborasi dengan rekannya. Proses pembelajaran pun dalam sesi ini menjadi lebih terarah dan setiap siswa baik tutor maupun tuti sangat menyadari perannya masing-masing dan mampu melakukan kolaborasi di antara mereka.
terlihat peran tutor sangat penting dalam kegiatan ini. Bagaimana permainan tadi? Seru? Oke, silakan menjawab soal berikut ya. Pada akhir pembelajaran, saya kembali melakukan asesmen akhir untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan dapat memberikan umpan balik apakah strategi yang telah saya lakukan berhasil dalam meningkatkan pemahaman siswa untuk mempelajari materi yang kita bahas. Ternyata hasilnya sangat memuaskan. Sebagian siswa di kelas dapat menjawab semua soal dengan benar dan hanya terdapat beberapa siswa yang keliru dalam menjawab 1 atau 2 soal saja. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga permainan atau pembelajaran ini, kita sebenarnya tadi belajar ya, bukan cuma bermain. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tutor dalam pelajaran matematika tadi, saya merasa bangga dapat menjadi tutor dan membantu teman-teman saya dalam belajar. Pelajaran tadi sangat menarik dan menyenangkan karena ada game-game menarik dan seru. Semoga belajar matematika bisa menyenangkan seperti tadi. Saya sangat senang mempelajari matematika tadi karena banyak game-game menarik yang buat saya senang. Semoga pembelajaran lain juga bisa begini. Perkenalkan, nama saya Lisa Leoko, saya adalah rekan kerja dari Pak Fikri. Saya telah melihat metode pembelajaran dan dalam proses pembelajaran peserta didik proaktif, antusias, dan pembelajaran meningkat dalam materi tersebut. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, bagaimana proses pembelajaran tadi? Apakah bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua? Nah, jika bisa menjadi inspirasi, silakan terapkan di dalam kelas. Bapak Ibu, kekurangan yang ada di sekitar kita sebenarnya bisa menjadi satu kelebihan dengan kita mengubah cara berpikir kita menjadi cara berpikir aset. Guru memiliki aset yang tidak terhingga adanya di sekitaran kita. Nah, kita perlu menyadari aset-aset tersebut dan kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Salam dan bahagia.